silahkan ya. Ya. Jadi Ustazah sangat mengharapkan Antuna pahami apa yang Ustazah maksud ya. Oke. Kita mulai sajalah, sudah 23 walaupun harus 2 orang lagi ya. Jadi di sini sebelum kita mulai dulu ya nak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan setiap saat, setiap detiknya kepada kita, terutama nikmat Islam, iman dan seterusnya, nikmat ihsan. Ananda sekalian, tentunya itu yang paling utama. Setiap saat, setiap kita bangun dari tidur, kita terus bersyukur kehadirat Allah. Insya Allah akan ditambah Allah nikmat-nikmat yang tak terhingga lagi kepada kita semua. Amin kan sayang? Allahumma amin. Masya Allah, barakallah. Dan tentunya selawat dan salam kepada panutan kita, tuntunan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga beliau, dan yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai di hari akhir nanti. Nah, Nanda sekalian, kelas 11A, Ustazah ulangi sekali lagi, Ustazah sangat apresiatif dengan hasil ulangan harian Antuna ya, walaupun kita cuma 1 bab, jadi sebenarnya sangat layak, nilainya bagus, 1 bab dan nilai 2 soal. Dan Ustazah sangat apresiatif kali nakku, karena kan kita janji selesai daring itu sudah harus sampai ke Ustazah jawabannya kan. Ada yang walaupun mengirim 31, 10 31, 10 35 masih relatif masih sesuai dengan apa yang sudah kita buat perjanjian. Nah, Nanda sekalian, di sini Ustazah akan membuat agak sedikit perubahan. Apa itu perubahannya? Boleh disampaikan ke kawan-kawan Antuna yang tidak mengikuti Zoom. Ya, ini yang kalau tidak membuka kameranya, Ustazah Nina masih artinya tidak 100% yakin bahwa Antuna mengikuti Zoom. Ustazah, anak ada uzur, tidak bisa mengikuti Zoom. Boleh, tapi dengan catatan apa nak? Dengan catatan anti harus mengirimkan catatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kapan Ustazah dikirimkan ke Ustazah? Hari ini juga, batasannya maghrib. Ya, Ustazah ulangi, batasannya maghrib. Karena Ustazah tidak mau hanya alasan-alasan yang tidak ikut Zoom, alasan-alasannya yang tidak bisa diterima akal. Ingat ya Ananda sekalian, kita sudah mau naik kelas. Jadi selalu saja katakan apa itu, kita ini nak harus mensyukuri dengan kondisi kita yang sedemikian. Ini adalah kehendak Allah, maka harus dimaksimalkan ya. Boleh disampaikan ke teman-temannya. Kalau ada yang kurang jelas boleh inikan ke Ustazah, ditanyakan ya. Ya. Kita mulai seperti yang kita rencanakan. Apa yang kita rencanakan nak? Yang kita rencanakan bahwa, apa yang kita rencanakan sayang? Kita rencanakan bahwa hari ini kita menghususkan tentang apa? Ada yang ingat? Agina? Menghususkan tentang berjalan. Good, masya Allah, barakallah, kan benar kan? Jadi memang kenyataan lah kali anak-anak ustazah ini, ya. Artinya memang sesuai lah dengan yang ustazah katakan tadi, ya. Bentar nak
ya, mohon maaf ada sedikit ini. Ya. Ini pada prinsipnya udah Antuna sudah bisa lihat apa yang Ustazah share? Bisa dilihat, Nak? Bisa ya, walaupun ini ya kurang ini ya, kurang apa namanya? Masya Allah, kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Mohon maaf ada kesalahan teknis, tapi nggak apa-apa lah ya. Masih nampak ya? Nampak, Nakku? Nampak sayang? Nampak ya, Nak? Oke. Nah, jadi gelombang berjalan itu yang seperti Ustazah katakan, apa perbedaan gelombang yang Antuna pelajari di SMP dengan yang di SMA? Kalau di SMP, Antuna pahami bahwa gelombang itu ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal, kemudian Antuna bisa mencari kecepatannya, panjang gelombangnya, frekuensinya, seperti itu kan? Nah, di SMA ditambahi apa itu maksudnya Ustazah? Kan kemarin sudah kita pahami bahwa gelombang itu ada kecepatannya, berarti ada kemungkinan gelombang itu berjalan atau bergerak ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya di gelombang berjalan dalam hal ini ada pada ujung terikat dan tak terikat. Apa tuh bedanya? Nanti akan kita lihat di contoh. Kemudian gelombang stasioner. Nah, hari ini kita akan bahas kita pahami tentang gelombang berjalan. Nah, khusus di gelombang berjalan ini, coba Antuna boleh dibuka bukunya masing-masing sayang. Jadi kalau nanti waktu mengadakan, artinya melatih sendiri di rumah, boleh Antuna buka di bukunya di halaman 195. Nah, 194, 195 udah dibuka semua? Sudah dibuka semua? Sudah, Nak? Sudah ya? Ya. Nanti ya. Nah, di situ kita mengenal bahwa bentuk dari gelombang ini di sini yang kita lihat adalah gelombang transversal, yaitu bentuk apa ini, Nak? Di matematika, Antuna sudah belajar trigonometri di fungsi sinus, kosinus, tan di matematika? Sudah? Kelas berapa? Kelas 10 ya. Ya, kelas 10 berarti. Ya, ini bentuk apa ini, Nak? Bentuk seperti ini, bentuk apa? Sinusoidal, bentuk sinus kan. Nah, di sini ini diingatkan kembali di gambar ini bahwa yang ini yang Ustazah tunjukkan ini adalah setengah panjang gelombang, kemudian ini satu panjang gelombang, ini 1,5, ini 2 panjang gelombang dan seterusnya. Nah, persamaan gelombang berjalan itu karena dia bentuknya sinusoidal, yaitu adalah berbentuk atau persamaan sinusoidal, yaitu fungsi sinus. Nah, lebih jelasnya lagi Ustazah tunjukkan di kamera ya. Kita lihat. Nampak kameranya, Nak? Nampak sayang? Nampak, Zah. Nampak, Masya Allah. Ya. Jadi di sini persamaannya sengaja Ustazah tidak berpanjang-panjang di teori karena di buku anti sangat lengkap. Nanti kalau perlu Ustazah akan sampaikan juga, akan share materinya ya. Jadi di sini, Nak, untuk gelombang berjalan tadi seperti Ustazah katakan, dia merupakan fungsi sinus atau sinusoidal, yaitu kita mengenalnya dengan persamaan A sinus ya, sinus buka kurung ya, buka kurung itu omega T di
plus minus KX. Sambil dibuka bukunya nak, sambil dibuka bukunya ya. Kapan itu plus atau tambah, kapan itu minus, akan ini kita lihat sama-sama. Positif jika ini arahnya ke arahnya ke kanan, atau ke arah sumbu positif X ya. Jadi tetap acuannya adalah, tunggu dulu sayang, tunggu dulu ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini khusus untuk gelombang berjalan ya. Nah kemudian ya mohon maaf ya terbalik, jazakillah khair Agina ya. Jadi ke kanan itu kalau dia negatif ya, negatif kalau dia negatif dana, kalau dia negatif. Kalau dia positif ini lawannya yaitu ke kiri. Jadi seperti ini arahnya. Jadi kalau tadi positif ke arah sumbu positif, maka ini negatif. Jadi kalau misalnya kalau kita gambarkan sayang, kita gambarkan inilah dia gelombang berjalan itu. Nah, dia positif kalau dia arahnya seperti ini. Ini misalnya titik acuannya adalah O, maka dia menuju titik acuan. Ini positif. Kalau dia ke kanan itu sesuai dengan sumbu X, nampak? Oh, enggak nampak sayang. Iya, udah ini nampak sayang. Ini negatif. Ya, jadi itu untuk arah ya, untuk arah. Untuk arah, karena nanti ada berikut ini akan kita lihat contoh soal yang menanyakan arahnya di mana, ya. Arahnya kemana? Kok arahnya di mana? Nah, kemudian apalagi ya, udah ya untuk positif negatif. Nah, yang berikutnya omega itu apa? Omega ini bisa dia sama dengan kita buat 2pi F, boleh 2pi per T. Ini bagaimana ini Ustazah? Ini nanti aplikasinya waktu kita ketemu dengan soal ya. Kemudian apa itu K? K itu adalah bilangan gelombang yang nilainya 2pi ya, 2pi per lambda atau omega dibagi V. Nah, ini di buku Antuna itu sangat jelas juga sudah ada diberikannya di situ. Jadi mohon dibaca-baca ya. Mulai dari halaman 154 sampai di situ halaman 197. Jadi saja harapkan buku yang sudah dibeli jangan dibiarin aja, diangguri aja, tidak dibaca ya nak. Makanya dikombine antara yang Ustazah berikan, nanti insya Allah kalau di share pun kemudian dengan Ustazah terangkan juga, Antuna harus dipahami ya. Untuk ini bisa dipahami? Bisa sayang dipahami? Bisa? Bisa, Zah. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa ya. Nanti kalau udah ketemu soal baru kita gimana-gimananya ya. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal. Ini Ustazah ambil khusus dari buku Antuna. Coba buka nak halaman 198, uji kompetensi 71. Ketemu? Ketemu sayang? Ketemu, Zah. Alhamdulillah. Nah, ya, jadi di situ soalnya tidak usah kita tuliskan lagi. Boleh dibacakan satu orang, Naziha? Mana Naziha? Nomor 1, Zah. Iya, nomor 1. Baca soalnya sayang. Gelombang transversal Ya. yang berjalan 10 kali dinyatakan dengan fungsi Y, X, T. Mm-mm. Sama dengan 6 sin. 0,02 Vx Tambah. tambah 4 Pt. Ya. Dengan X dan Y dinyatakan dalam sentimeter dan T dalam sekon. Hitunglah A amplitudo, B panjang gelombang, C frekuensi, D laju, dan E arah pembatan gelombang. Ya, Perambatan. Ya, jazakillah khair. Nah, jadi di sini langsung saja Ustazah seperti yang Ustazah arahkan, langsung buat ditanya ya nak. Jadi di barakallah ya, Antuna sudah jalani waktu ujian kemarin dibuat seperti ini. Jadi yang pertama A adalah yang ditanya amplitudo. Ya, yang B itu yang ditanya adalah panjang gelombang. Kemudian yang C yang ditanya adalah frekuensi. Berikutnya yang D
adalah kelajuan, yang D, E, F berikutnya adalah arah. Nah, ini yang Ustazah sampaikan tadi, arahnya harus kita pahami dengan positif negatif tadi. Nah, di situ kita lihat kita jadi jawab ya. Kita tuliskan persamaan yang diberikan di soal, yaitu 6 sin. Ya, 6 sin 0,02 px ya tambah 4 pt tutup kurung. Nah, dari persamaan ini bagaimanakah kita menentukan A, B, C, D, F yang ditanyakan? Langkahnya yang pertama itu Antuna tuliskan nak rumus secara umum tadi. Apa rumus secara umum tadi? A sin ya. Sin apa tadi? Ayo sayang sama-sama. Omega T tambah, kita pakai tambah aja langsung karena soalnya udah ini ya. K X. Itu rumus umumnya tadi kan? Nah, dari sinilah kita menjawab apa yang ditanya. Jadi paling enak sekali soal gelombang berjalan ini, ya. Oke, yang pertama kita jawab amplitudo. Berapa jadi amplitudonya? 6 apa tadi kan ada informasi di soal katanya dalam sentimeter 6 sentimeter. Yang B berikutnya yang ditanya adalah lambda, panjang gelombang. Nah, lambda ini dari mana kita dapat? Perhatikan, ini ada faktor K. Tadi Ustazah udah jelaskan K di sini ya. Ada tadi ini nampak ya nak, K adalah 2pi per lambda. Jadi di sini kita cari lambda ini dari K sama dengan 2pi per lambda. Kembali lihat lagi nak ke soal. K itu adalah koefisien yang dekat X. K adalah koefisien yang dekat X, berarti ini dia. Jelas, 0,02 pi. Nampak? Nampak sayang kalau 11A? Nampak Zah. Jadi dari sini berapa lambdanya? Kita lihat K di sini dari persamaan yang diberikan di soal 0,02 pi sama dengan 2 pi per lambda. Ya, saya pahami? Nah, jadi ini matematika biasa. Lambda sama dengan, ini kita naikkan ke atas, ini kita turunkan ke bawah. Jadi 2 pi per 0,02 pi. Ini kita coret, biasa ya, matematika biasa, sederhana. Jadi lambda sama dengan 1 per 0,02, atau mau kita sederhanakan ini sama dengan berapa nak? 100 per 2 atau sama dengan 50 cm. Kalau ada yang masih belum paham kenapa 0,02 ini adalah sama dengan 100 per 2, bolehlah Ustazah ingatkan. Harusnya sebenarnya harus sudah tahu ya nak. Adik-adik SD juga sudah paham ini. Nah, ini 0,02 itu sama dengan berapa? 2 per berapa nak? Kalimatus Sadia 2 per 100 sama dengan, jadi ini 100 per 2, jadilah dia 50 cm. Nah, berikutnya yang C. Yang C apa yang ditanya? Frekuensi ya. Yang C yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi dicari dari rumus yang tadi Ustazah sudah sampaikan. Omega sama dengan 2pi F atau 2pi kali F.
Nah, adakah informasi omega di soal? Kembali lagi lihat soal. Nih, omega itu adalah koefisien T, yang dekat dengan T. Berapa yang dekat dengan T? Berapa yang dekat dengan T? Berapa? 4 pi. Iya sayang, 4 pi. Jadi tulislah 4 pi sama dengan 2 pi F. Nah dari sini F sama dengan, oh enggak nampak sayang, sorry. Ya udah nampak nih sekarang. Jadi F artinya 4 pi per 2 pi. Jadi ini sama dengan 2 apa? 2 Hz atau 2 sekon min 1, boleh ya. Nah berikutnya yang mana lagi yang ditanya nak? D, apa yang ditanya? D ditanya kelajuan. Ingat rumus gelombang apa? Kelajuan. Kalau kita diketahui panjang gelombang, diketahui frekuensi, langsung saja kalikan lambda dikali frekuensi. Nah, lambda dikali frekuensi, lambda di sini hati-hati sayangnya, di dalam fisika satuan itu nggak boleh kita ceroboh. Nah, 50 cm kalau kita pakai 50 di sini nggak connect dia sama hertz. Hertz itu satuannya untuk MKS. Berarti ini kita jadikan ke meter. 50 kali 10 pangkat minus 2 meter. Bisa dipahami? Jadi sentimeter kita jadikan kemana nak? Jadikan kemana? Kelas 11 masih on kan? Oh iya, yang jaringan. Oke. Ini udah ini lagi nak? Udah lagi? Udah bisa lagi sayang? Udah? Udah nak? Putus-putus? Putus-putus? Masya Allah. Oh udah ya. Oke. Nah jadi di sini Ustazah ulangi sekali lagi, karena frekuensi satuannya sudah dalam Hz, maka atau per sekon minus atau sekon minus 1, satuan panjang gelombang tadi yang sentimeter harus kita rubah ke dalam meter. Baru kita masukkan kemari ke rumus yang ini tadi. Jadi lambdanya 50 kali 10 pangkat minus 2 kali frekuensinya berapa tadi? 2. Jadi sama dengan 100 kali 10 minus 2 meter. Nah ini tadi yang Ustazah katakan ya. Jadi satuannya udah meter per sekon. Ustazah anak nggak mau loh gantinya ke meter. It's okay, nggak bisa, nggak apa-apa, boleh. Tapi satuannya misalnya Antuna tetap pakai Antuna tetap pakai 50 kali 2 boleh Ustazah, boleh. Tapi hati-hati di sini satuannya sentimeter per sekon. Tapi kalau di dalam aturan fisika, karena satuan MKS itu frekuensi, temennya itu harus MKS juga panjang gelombang yaitu lambda, maka jadikanlah si lambda tadi dalam meter. Jadi berapa kecepatannya? Boleh. Ini sama dengan kalau kita sederhanakan jadi 1 ya nak ya. 1 meter per sekon boleh, atau V-nya 100 cm per sekon. Bisa kira-kira, nanti Ustazah kirim ke Ustazah share aja lah ini ya. Iya nak? Enggak sempat nyatet ya? Kelas 11? Ustazah boleh nanya? Iya, nanti Ustazah share aja ya sayang ya. Putus-putus ya nak. Jadi Ustazah boleh nanya? Boleh sayang, boleh. Apa yang mau ditanya nak? Ustazah yang di lambda itu Ustazah, kan 1/0,02 disederhanakan sama-sama 2. 0,02-nya itu enggak kan 2/100. 0,02 kan sama dengan 2/100 kan? Gak usah repot-repot nak. 2/100 kan? 1/2/100. Menurut matematika ini kan jadi dibalik, jadi 100/2. Makanya jadilah dia 50 cm. Paham? Bukan yang itu Zah. Yang mana yang ini kan nak?
Bukan yang itu Za Jadi maksudnya. yang mana? Yang mana Yang ini sayang? tuh Za yang 2/0,02. 2 per Yang di atas lagi Za. yang mana Yang sayang? 2 2/0,02. 2 per Sebelah kanan Za. oh 2 per 0 iya jadi 0,02. iya jadi masih ada 1 ya. Iya bagus sayang. Ini jadi 1, ini jadi 100 ya. Jadi 100 ini 100 ya gini gitu kan ya 100 ya. Masya Allah, siapa ini tadi nak? Sofi dapat nilai plus hari ini ya. Ada tambahan nilai Sofi, Ustazah tulis Sofi Rambe ya. Nah jadi ini kita iniin ini 100, kemudian ini jadi 100 kali panjang gelombangnya tadi berapa nak jadinya? Panjang gelombangnya 100, frekuensinya 2, jadi 200 ya. Ini 200. Jadi di sini 200 meter 200 cm per sekon, atau di sini 2 ya. Bagus ya. Di sini ya, di sini tadi harus kita bagikan. Bisa dipahami? Nanti Ustazah sharekan aja lah ini ya, kalau nggak sempat nyata di anak ya. Iya, kelas 11. Ya, coba ada lagi yang ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi nak yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi begitulah dia model soal untuk hitungan di dalam gelombang berjalan. Jadi insya Allah minggu depan kita belajar gelombang stasioner. Tapi itu pun kalau ada yang tidak memahami boleh ditanyakan ya. Tadi yang disampaikan kawan tadi sangat bagus sekali ya, apresiatif. Mohon maaf Ustazah tadi ya, di sini kita ketinggalan tadi, tidak terlihat karena digeser-geser kertasnya tadi ya. Mohon maaf digeser-geser supaya kelihatan antuna ya. Jadi nah kemudian kalau yang ditanyanya arahnya, nah ini yang untuk arah silahkan antuna diskusikan, termasuk buka bukunya nak halaman 198 soal diskusi yang di atas. Ustazah bacakan, gelombang sinusoidal berjalan ke arah sumbu X positif dinyatakan dengan dan seterusnya. Apakah perbedaan antara persamaan ini dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T kurang KX? Jelaskan. Ini per grup, waktunya sebulan. Ustazah ulangi sayang, waktunya sebulan. Ini tanggal berapa nak? Cut, tanggal berapa ini Cut? Tanggal 15 Februari. Maka tanggal berapa dikumpulkan Raha? Tanggal berapa dikumpulkan Raha? 15 Maret sudah. Good, 15 Maret. Nah bagaimana kelompoknya? Ustazah serahkan ke antuna. Jadi gimana kami bertemunya Ustazah? Tak perlu nak alasan nanti ngerjakan kerja kelompok fisika, tidak, pakai Zoom saja. Jadi antuna di kelompok itu nanti pakai Zoom saja. Diskusikanlah apa yang diminta sesuai buku antuna halaman 198 plus bagian E yang belum terjawab kita, yaitu arah dari gelombang berjalan yang sudah kita kerjakan ini. Bisa dipahami nak? Bisa? Waktu kita sudah habis? Bisa sayang? Bisa Sarah? berapa orang? Terserah nak, terserah. Paling sedikit 5 orang. Paling sedikit 5 orang ya, paling sedikit 5. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau ada yang kurang jelas lagi boleh ditanya saja secara langsung. Ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Sama-sama kita baca doa masing-masing nak menutup majelis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.